kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada korban dan keluarga besar, juga kepada keluarga besar saya sendiri, karena saya menyadari bahwa musibah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2019 adalah benar kesalahan saya. Saya merasa sangat menyesali pada apa yang terjadi pada diri saya dan korban Laura Anna ini. Untuk menjadi perhatian bahwa sebelumnya saya sudah meminta korban untuk menggunakan sabuk pengaman dengan baik, tetapi korban tidak mengenakannya. Kalau dari pembelaan saya sudah jelas ya, bagaimana saya urai satu peristiwa-peristiwa itu, di mana memang ada dua peristiwa hukum, peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Peristiwa kilometer 10 itu memang Gaga yang kecelakaan. Begitu kecelakaan masuk rumah sakit, pada tanggal 8 itu menjadi urusan rumah sakit. Nah, dari urusan rumah sakit ada 4 hari tenggang waktu. Apa yang terjadi itu bukan menjadi urusannya Gaga. Gaga hanya melakukan kelalaian menyebabkan kecelakaan di kilometer 10. Nah, setelah itu masuk rumah sakit, dari rumah sakit tanggal 15 baru dilakukan operasi. Jadi silakan masyarakat bisa menilai apa yang telah dilakukan Gaga. Apakah memang dia yang melakukan semua yang menyebabkan seseorang itu semakin parah lukanya. Seperti itu. Anda semua lihat semua tadi, saya uraikan satu persatu peristiwanya, dan memang tidak ada tindakan-tindakan. Yang lebih parah lagi, dia tidak punya alat. Tapi kenapa membiarkan berhari-hari? Begitu ketahuan ada dislok, dia punya tulang belakang, baru dirujuk ke rumah sakit lain. Kenapa nggak dari awal-awal? Seperti itulah. Jadi silakan nanti, yang penting saya beberkan semua. Ada kelalaian, ada kesalahan Gaga, tapi tidak semua itu adalah kesalahannya Gaga. Seperti itu. JPU tetap pada tuntutannya gimana nih, Bang? Ya silakan, kalau mau nuntut itu sah-sah saja, tapi yang punya hak memutus itu adalah hakim. Hakim sudah kita beberkan semua, semuanya kita sampaikan secara tegas bahwa ini loh persoalannya, bahwa ini loh kejadiannya. Makanya saya memberikan penjelasan ada dua peristiwa hukum, berkali-kali saya coba. Mungkin Anda baru memahami ya, peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit, itu beda persoalan. Kalau saya tidak nanggapin yang begitulah ya, kalau nuntut itu sah-sah saja. Jadi kalau saya melihat itu menjadi haknya jaksa untuk menuntut. Saya hanya melihat bagaimana jaksa itu menguraikan terbukti atau tidaknya Gaga melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang semakin parah. Dia tidak bisa buktikan, yang bisa terbukti Gaga lalai, celaka iya. Tapi siapa yang menyebabkan sampai korban itu tidak bisa digerakkan kakinya, sampai di persidangan tadi tidak ada yang bisa buktikan. Saya malah bisa buktikan bahwa itu ada kelalaian, ada keterlambatan. Jadi kalau orang terlambat diobati, saya nggak tahu apa yang terjadi, karena itu menjadi ranahnya kedokteran. Seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu seperti apa. Itu saya kasih hak. Anda punya hak untuk menyampaikan apa saja Anda sampaikan. Sepanjang koridornya Anda minta maaf, Anda salah, ya salah. Tapi Anda juga sampaikan seperti apa kejadiannya di rumah sakit dan seterusnya. Dan dia juga titip surat kepada saya. Ini mungkin kalau belum ditanya lagi, ini ada surat terbukanya Gaga. Saya ini Gaga itu membuat surat terbuka yang ditujukan kepada beberapa orang di sini. Jika saya diizinkan, saya akan bacakan halaman 1 dan halaman terakhir. Supaya tidak banyak yang nanti ini saya kasih. Yang pertama itu surat terbuka Gaga Muhammad. Izinkan saya memberikan judul dalam surat terbuka ini dengan judul Hidupku di antara kekuatan cintanya dan hukum. Surat terbuka ini saya tujukan untuk yang tertutup mata hatinya, untuk yang pernah tersakiti dan penyebar fitnah, kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, untuk para sahabat rekan-rekan media. Halaman selanjutnya saya tidak baca, biar saya kasih nanti teman-teman. Saya bacakan permintaan terakhir dari Gaga. Dia hanya menyampaikan pesan kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, dan juga kepada pihak-pihak yang telah membenciku dengan secara membabi buta, mencampuri proses persidangan ini dengan membentuk opini sedemikian rupa, serta memfitnahku betapa jahatnya saya. Dengan ini saya meminta maaf dan sekaligus mendoakan
agar para pembenciku diberi hidayah oleh Allah. Pada kesempatan ini pula izinkan saya ingatkan sebagai berikut, ya. Saya bacakan, nanti Anda putus saja. Ya, Gaga bilang, silakan membenciku, tapi janganlah kebencianmu kepadaku mengakibatkan dirimu kehilangan iman, sehingga tidak lagi mempercayai musibah adalah takdir dari Allah. Yang dua, silakan membenciku, tapi kebencian dengan nalar dan logika, bukan kebencian dengan menaburkan fitnah yang keji melalui media sosial. Saya ingatkan, janganlah Anda menari-nari di atas penderitaan keluarga Laura Anna dengan panjat sosial serta mencari panggung untuk mengkais rejeki dengan menaburkan abu jenazahnya di media sosial milikmu yang mengakibatkan almarhum Laura Anna tidak tenang dalam kematiannya. Saya ingatkan, kita semua adalah manusia yang tidak akan mampu mengatur takdirnya sendiri. Terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jakarta 10 Januari, Gaga Muhammad. Aku berharap banget, ini impian aku, semoga dari kasus Laura ini, penderitaan Laura dan penderitaan keluarga nggak akan sia-sia. Dan juga aku berharap untuk kasus ini dijadikan contoh dan dijadikan pembelajaran untuk semua orang. Aku mau mengingatkan lagi untuk semua orang untuk tidak mengemudi saat di bawah pengaruh alkohol, karena aku udah lihat sendiri kejadiannya akan jadi seperti apa. Jadi aku mohon untuk semuanya, ini itu kasus yang sangat-sangat serius. Jadikan ini pembelajaran, ambil positifnya. Sesakit-sakitnya hati saya dan keluarga saya, tapi kita mau ini semua dijadikan pembelajaran untuk semua orang, bukan untuk keluarga kita doang. Jadi saya mohon untuk semua orang untuk saling mengingatkan gitu. Nah itu aja. Ini respon sedikit Kak, Iya. pembelaan tadi dari Gaga sendiri bahwa pernah memiliki hubungan juga dengan almarhum seperti itu, bagaimana Kak? Ya itu kan memang hubungan mereka ya. Tapi memang tadi sempat dia bilang kalau memang dia sayang, untuk apa dia pergi? Kalau memang dia sayang, kenapa ada banyak bukti dia selingkuh? Itu aja. Kak, tapi kan tadi sempat dibilang katanya banyak upaya yang dilakukan Gaga, tapi akhirnya dia mundur karena yang keluarga yang terus meminta uang. Itu seperti apa sih Kak tanggapannya? Kan yang pihak keluarga inginkan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban untuk korban itu kan nggak bisa asal. Seperti nikah itu kan bukan salah satu contoh pertanggungjawaban. Yang kita pikirkan itu saat itu masa depan Laura. Jadi mereka seharusnya juga bisa memikirkan masa depan korban yang sudah dihancurkan sama terdakwa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.